Pada suatu sore hari, Niko berencana untuk pergi mandi di sungai bersama teman-temannya. Sungai itu terletak cukup jauh dari rumah mereka. Setelah sepulang sekolah, Niko pergi ke rumah salah satu temannya, tempat mereka setuju untuk berkumpul sebelum berangkat bersama. Nah, sesampainya di rumah temannya, Niko duduk bercanda dan tertawa bersama beberapa teman yang sudah datang. Mereka menunggu teman-teman lainnya tiba sambil membicarakan rencana itu dengan penuh semangat. Sementara itu, Niko merasa lapar dan memutuskan untuk pergi ke toko terdekat membeli beberapa makanan ringan. Beberapa saat kemudian, Niko kembali ke rumah temannya. Namun, ia terkejut ketika ibu temannya berkata bahwa teman-temannya sudah berangkat lebih dulu ke sungai. Dengan sedikit kesal karena tertinggal, Niko memutuskan untuk mengikuti mereka sendirian. Ia mulai berjalan menuju sungai melalui jalan yang sempit dan menurun. Jalannya cukup licin karena baru saja hujan, sehingga Niko harus berhati-hati. Di tengah perjalanan yang sepi dan sunyi, Niko tiba-tiba melihat pemandangan dari sekelompok orang yang tampak seperti teman-temannya sedang bercanda. Ia merasa lega karena mengira akhirnya menemukan teman-temannya. Dan Niko pun mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Namun, ketika ia semakin dekat, suasana berubah mencekam. Sosok yang ia kira temannya justru tampak lebih jelas sebagai sosok pocong yang sedang mengawasi dengan hampa. Niko terkejut, tetapi mencoba menenangkan diri dan berkata, "Jangan bercanda, aku sudah tahu ini kamu." Seolah-olah sedang berbicara dengan teman-temannya, ia kemudian melihat lebih jelas dari bawah dan menyadari bahwa sosok tersebut tidak menyentuh tanah dan melayang. Sekilas Niko melirik ke sekelilingnya dan tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Menyadari bahwa ia sendirian dan sosok itu benar-benar pocong, Niko merasa panik. Dengan perasaan takut yang membuncah, ia berbalik dan mulai berlari sekencang-kencangnya. Tanpa mempedulikan perjalanan yang licin dan berbatu. "Sandal ini licin, aku lepas saja," pikir Niko sambil tetap berlari. Niko berlari dengan tenaga, menuruni jalan setapak menuju kampung. Sesampainya di kampung, ia berlari begitu cepat hingga menarik perhatian warga yang duduk di depan rumah. Orang terkejut melihat Niko berlari kencang dan mengira Niko seorang maling. Namun, setelah diperhatikan, orang itu menyadari bahwa Niko sedang ketakutan. Niko berlari tanpa henti hingga akhirnya menabrak tiang di depan rumah temannya. Teman-temannya yang sedang asyik berbincang tiba-tiba tersentak kaget melihat Niko datang dengan napas terengah-engah dan wajah pucat. Setelah beberapa saat, ibu memberikan segelas air untuk menenangkan Niko. Setelah kondisinya stabil, teman-teman bertanya, "Kamu dari mana saja?" "Kami sudah lama menunggumu." Niko kebingungan menjawab, "Kata ibumu, kalian sudah berangkat semua. Jadi aku menyusul ke sungai." Mendengar itu, teman-temannya saling berpandangan dengan ekspresi bingung dan kaget. Ternyata tidak ada yang memberitahu Niko bahwa mereka sudah berangkat, apalagi ibu teman. Semua yang ada di ruangan itu merasakan ketakutan yang tiba-tiba. Mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang berbicara pada Niko di rumah tadi? Tak lama setelah itu, seorang warga datang mendekati rumah temannya dan bertanya, "Siapa yang melihat seseorang berlari ke arah sini?" Semua yang ada di sana menggeleng dan menjawab tidak melihat siapapun. Dengan wajah penuh tanda tanya, warga itu berbalik dan ingin bertanya pada warga lain. Melihat situasi itu, Niko akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara, mengakui bahwa dialah yang tadi berlari kencang di kampung. Ia meminta maaf kepada warga karena telah membuat banyak orang khawatir. Mendengar itu, warga pun menasihati Niko untuk tidak pergi ke sungai lagi. Karena tempat itu dikenal angker dan sering terjadi kejadian-kejadian mistis, Niko menundukkan kepala dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Kejadian itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya.